Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Jemaah Haji Kloter 11 UPG Makassar asal Maluku Utara telah tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Kapal feri Mutiara Perindo 3 mulai hari ini resmi beroperasi melayani rute Ternate Jailolo pulang pergi setiap hari. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juli 2024. Berita pertama, saudara, pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji Kloter 11 UPG Makassar asal Maluku Utara sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Jemaah Kloter 11 UPG Makassar asal Maluku Utara terdiri dari Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu sebanyak 448 jemaah haji termasuk petugas. Setelah tiba, para jemaah haji dengan menggunakan bus Damri menuju ke Asrama Haji Sudiang dan masuk asrama pukul 12:35 waktu Indonesia Tengah. Para jemaah haji itu tiba di Makassar, dijemput langsung oleh Kakanwil Kemenak Maluku Utara Amar Manaf, PLT Karokesra Fadli U. Muhammad dan Ketua PPIHD Maluku Utara Muhlis Jailani, serta Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Kepada RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Jasmine Rainu mengatakan, sesuai pemantauan yang dilakukan Komisi 4 DPRD Maluku Utara, pelayanan terhadap jemaah haji sudah baik. Sampai hari ini memang tentunya kan ada hal-hal yang barangkali ada sedikit kurang lebihnya, tapi dari sisi kesiapan saya kira tidak asal nanti setelah ini kita mengevaluasi kalau memang ada hal-hal yang perlu kita benahi ke depan untuk tidak terulang. Tapi saya kira bahwa mulai pemberangkatan sampai kepulangan hari ini, sekalipun mereka itu belum ada, tapi semua tim ini siapin. Artinya kita melakukan optimalisasi pelayanan sehingga meminimalisasi persoalan-persoalan yang akan terjadi. Meskipun demikian, kata Jasmine, ada beberapa hal yang nanti akan dievaluasi oleh Komisi 4 DPRD Maluku Utara menyangkut dengan pelayanan haji. Sementara jemaah Kloter 11 UPG Makassar selanjutnya besok akan kembali ke Ternate dalam 3 kali penerbangan, mulai pukul 7 pagi, pukul 9:05, dan pukul 11:55 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, saudara, kapal feri Mutiara Perindo 3 mulai hari ini resmi beroperasi melayani rute Ternate Jailolo pulang pergi setiap hari. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini. Kapal feri Mutiara Perindo 3 mulai hari ini resmi beroperasi melayari rute Ternate Jailolo pulang pergi. Dari Ternate, kapal feri milik PT Atosim Lampung Pelayaran atau PT ALP akan berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Manajer PT ALP Cabang Ternate, Topo Margono, saat dikonfirmasi RRI mengatakan kapal feri ini akan melayani angkutan penumpang, kendaraan dan hasil bumi atau logistik yang akan dilalu lintaskan menuju Kabupaten Halmahera Barat. Untuk tahap awal ini, kapal feri Mutiara Perindo 3 baru akan melayani 1 trip sehari, sembari melihat perkembangan penumpang ke depan. Kapal feri Mutiara Perindo 3 akan berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada jam 10.30 pagi, sedangkan kembali dari Jailolo menuju Ternate pada jam 8 malam. Itu jadi untuk hari ini Senin tanggal 1 Juli 2024, kita pengoperasian perdana KM rute Ternate Jailolo dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate tujuan Halmahera Barat Jailolo. Di rencana kapal ini untuk melayani rute Ternate Jailolo, yang mana kita segmen marketnya di hasil bumi, Pak, karena kapal kita tipe kapal Roro, kapal feri Roro yang muat kendaraan. Harapan kita ke depannya memang masyarakat betul-betul terbantu selama ini apa menjadi kendala
untuk pengiriman hasil bumi dari Jailolo maupun bahan pokok yang dari luar Jailolo untuk masuk ke Jailolo. Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 2 Ternate Planning Al-Nursa mengatakan pihaknya sudah menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan proses embarkasi dan debarkasi penumpang maupun kendaraan guna menjamin kenyamanan para penumpang yang akan berlayar memanfaatkan kapal feri milik swasta itu. KSOP sendiri melaksanakan fungsi bagaimana menjamin kelancaran kapal di pelabuhan, baik penumpang dan kendaraan mobil kendaraan 4 dan roda 2. Fungsinya adalah melaksanakan pengawasan untuk kelancaran kegiatan di pelabuhan. Pada prinsipnya semua pelayanan di Ahmad Yani sama pelayanannya. Jadi apa yang dilaksanakan untuk kapal-kapal konvensional seperti kapal penumpang sama dengan pelaksanaan yang dilaksanakan terkait dengan pengawasan kapal Roro ini yang masuk di Ahmad Yani Ternate. Hanya bedanya kapal Mutiara Verindo 3 ini melaksanakan kegiatan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Adapun tarif yang diberlakukan untuk penumpang kelas ekonomi dewasa sebesar Rp75.000 pulang pergi Ternate Jailolo. Kemudian kendaraan roda 2 Rp57.000 per sekali trip, kendaraan roda 3 Rp111.000, mobil sedan dan sejenisnya Rp379.000, mobil pick up dan mobil box Rp364.000, bus ukuran sedang Rp558.000, truk ukuran sedang Rp563.000, bus berukuran besar Rp1.014.000, truk berukuran besar Rp1.016.000, kendaraan tronton Rp1.262.000, kendaraan trailer 20 feet Rp1.923.000 dan trailer 40 feet atau truk gandeng dikenakan tarif Rp6.098.000. Reporter Davi Baba melaporkan. Upacara Hari Bayangkara ke-78 di Polda Maluku Utara di lapangan Gana Lamo Ternate berlangsung hikmat meski diguyur hujan deras. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini. Meskipun diguyur hujan, pelaksanaan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 yang dilaksanakan Kepolisian Daerah Maluku Utara di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate berlangsung hikmat. Upacara Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 dengan mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas diikuti Wakapolda Brigjen Pol Samudi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku Utara dan Wali Kota Ternate. Upacara diawali dengan penghormatan terhadap Petaka Polda Maluku Utara Fodudara Ngon Moi Moi dan diakhiri dengan tarian tradisional yang disiapkan panitia dari Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko usai upacara berpesan kepada seluruh anggota Polda hingga jajaran Polres di wilayah hukum Polda Maluku Utara untuk tetap menjadi Polri yang presisi dengan tetap menjalankan tugas seperti biasa agar tetap dicintai masyarakat. Polri yang presisi, anggota yang tetap melaksanakan tugas seperti biasa, menjalankan ketentuan yang berlaku dan selalu mencintai masyarakatnya. Sementara itu, Sultan Bacan Dade Irsad Maulana Shah berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat tetap menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku Utara. Harapan kita konsisten ya, menjaga sunnah dan jaga keamanan daerah. Setelah upacara Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dilanjutkan dengan syukuran yang berlangsung di Polda Maluku Utara dihadiri Wakapolda dan Forkompimda Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Ternate akan berlakukan sistem satu arah di kawasan Jalan Siswa Kecamatan Ternate Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh berikut ini. Untuk one way itu kita nantinya memulai di Jalan Siswa. Sejumlah kesiapan masih terus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk mengaktifkan sistem satu arah di kawasan Jalan Siswa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mohtar Hasim, sejumlah persiapan masih dilakukan pihaknya, termasuk mengaktifkan kembali sarana penerangan jalan umum di kawasan tersebut serta memperbaiki marga parkir.
Menurutnya, untuk uji coba sistem satu arah akan mulai dilakukan pertengahan Juli nanti dengan jadwal pemberlakuan one way mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore di setiap hari Senin hingga hari Sabtu. Dalam uji coba itu kita coba main di jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu hanya diberlakukan pada saat Senin sampai dengan Sabtu saja. Minggu dia kembali normal. Muhtar menambahkan selain sebagai jalur one way, pihaknya juga akan mempercantik kawasan tersebut dengan lampu dekoratif dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Jalur ini menjadi jalur khusus yang nanti akan kita kemas dia memasuki bulan Agustus ini, HUT kemerdekaan. Bentuk keterangan itu akan kita tampilkan di bawah keterangan rambu lalu lintas, dan juga sepanjang jalan siswa nanti akan kita pasang himbauan-himbauan, bentuk-bentuk informasi, itu di sepanjang jalan siswa itu. Menurut Mohtar, kawasan jalan siswa menjadi jalur pertama pemberlakuan sistem satu arah. Rencananya pemberlakuan sistem yang sama juga akan dilakukan di kawasan Mangga 2 depan dealer Honda hingga kawasan Ayu Lestari, Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan. Syakir Saleh melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore Produksi Bidang Pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dengan menggunakan metode offline dan aplikasi e-coklit, 203 petugas Pantarli di Kabupaten Pulau Morotai aktif melakukan proses coklit data pemilih di 140 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin. Sebanyak 203 petugas pemutahiran data pemilih Pantarlih di Kabupaten Pulau Morotai saat ini tengah aktif melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk Pilkada 2024 di 140 tempat pemungutan suara TPS. Ketua Divisi Data KPU Pulau Morotai, Siti Marwakari, kepada RRI Pertelpon mengatakan, dalam proses coklit pihaknya menggunakan dua metode, yakni metode manual atau offline dan metode online menggunakan aplikasi e-coklit. Progres coklit sendiri untuk metode offline telah mencapai 50%. Jadi untuk progres pencoklitan kita di Morotai itu kan kita dua metode, ada manual sama e-coklit. Kita progresnya sudah sampai kurang lebih 50%, sedangkan untuk e-coklitnya di 64,98% sampai dengan hari ini. Dalam proses coklit yang akan berlangsung hingga 24 Juli nanti, masyarakat juga diharapkan berperan aktif serta menyiapkan dokumen berupa identitas diri guna memudahkan petugas Pantarli saat mendatangi rumah untuk proses coklit. Untuk masyarakat, saya berharap bisa kooperatif dengan menyiapkan dokumen pendukung berupa KTP dan KK ketika teman-teman Pantarli datang ke rumah masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Dengan progres yang telah dicapai saat ini, Siti Marwakari optimis seluruh tahapan coklit akan selesai sesuai jadwal sehingga dapat mendukung terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil di Kabupaten Pulau Morotai. Turaikia Samsudin melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 tahun terakhir Universitas Khairun Ternate mengikuti kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI hingga ke tingkat nasional. Selengkapnya, reporter Sofian Tubgubu menyampaikan laporannya. Universitas Khairun Ternate di 3 tahun terakhir ini komitmen dalam mengembangkan keterampilan para mahasiswa dengan mengikuti kompetisi debat mahasiswa Indonesia hingga ke tingkat nasional. Kepada RRI, Wakil Rektor 3 Unhair Abdul Qadir Kamaludin menjelaskan setiap tahunnya mahasiswa Unhair selalu mengikuti kegiatan nasional dan rata-rata mahasiswa yang ikut lomba juga mendapatkan beasiswa. Untuk KDMI dan NUDC, kalau KDMI ini kan kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nah, ini dengan debat yang menggunakan bahasa Indonesia, dan ada juga NUDC yang debatnya menggunakan bahasa Inggris. Ini semua ini adalah kegiatan debat untuk tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Nah, 3 tahun terakhir ini setelah mengevaluasi pada kegiatan-kegiatan debat untuk tingkat universitas ini sudah berbeda. Jadi kemarin sebelumnya mungkin dilaksanakan dengan per fakultas. Sekarang kami melakukan evaluasi kegiatannya dengan debat yang dilakukan itu agak berbeda. Karena bisa lintas fakultas. Nah, pada tahun kedua dan ketiga ini
kami seleksi di tingkat universitas itu dengan berikan semua kepada debatur untuk memilih pasangan. Jadi bisa saja Fakultas Pertanian bergabung dengan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi misalnya. Abdul Qadir mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala dalam persiapan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi debat mahasiswa Indonesia sebab biaya yang telah dipersiapkan dengan baik dari pihak kampus. Nah, ini kan kegiatan mahasiswa yang memang mereka mengasah skill, tapi rata-rata mahasiswa yang pada kegiatan ini itu sudah mendapatkan beasiswa KIPKA. Ini tidak juga kendala sampai pada ini tidak ada, saya kira untuk ini tidak ada, karena persiapan kami untuk tingkat universitas untuk memfasilitasi mahasiswa ini itu sampai sekarang jelas bahwa satu persiapan yang lain, akomodasi dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan nasional ini saya kira tidak bermasalah karena kita sudah anggarkan itu. Abdul Qadir berharap dengan adanya mahasiswa yang terlibat dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia tersebut mampu mengasah skill para mahasiswa dan Unhair sendiri selalu melakukan pembinaan secara rutin agar tetap memberikan yang terbaik. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara 1 Juli 2024. Di mana kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Morotai, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Maba, Buli, Widi, Kaliabu dan sekitarnya. Dan untuk angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat pada pagi, siang atau sore dan malam hari, khususnya di wilayah Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Labuha, Bacan, Obi dan sekitarnya. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih informasinya Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Jemaah Haji Kloter 11 UPG Makassar asal Maluku Utara telah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Kapal feri Mutiara Verindo 3 mulai hari ini resmi beroperasi melayani rute Ternate Jailolo pulang pergi setiap hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisarah, Teknik Montase Rido, dan Des Editor Novianti Merasa Besi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.